Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auria dari Prodi A3M. Saya akan membawakan presentasi dengan topik farmakodinamik. Topik ini akan dibagi menjadi 3 subtopik, yaitu farmakodinamik umum dan seluler, kemudian adverse drug reaction, dan yang ketiga orlistat. Mari kita masuk ke subtopik yang pertama. Farmakodinamik umum dan seluler. Definisi farmakodinamik adalah suatu bagian ilmu farmakologi yang mempelajari efek biokimiawi dan fisiologi serta mekanisme kerja obat, di mana tujuannya untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Dengan kata lain, bahwa farmakodinamik mempelajari apa yang dilakukan obat terhadap tubuh, bagaimana suatu obat atau suatu bahan aktif bekerja sehingga menghasilkan efek biologis. Untuk mekanisme kerja obat, yaitu efek suatu obat dapat terjadi jika molekul obat berikatan dengan suatu molekul spesifiknya, sehingga menyebabkan reaksi biokimiawi dan menghasilkan efek biologis. Paul Ehrlich menyatakan corpora non agonisi fixata, yang artinya bahwa suatu obat tidak akan bekerja sampai dia berikatan. Jadi, molekul spesifik yang tadi merupakan binding site yang biasa disebut target obat. Interaksi antara molekul obat dan sel mendasari penjelasan molekuler interaksi obat dengan reseptornya. Pemahaman tentang mekanisme obat merupakan dasar penentuan terapi rasional suatu obat dan desain obat baru serta unggulan dari suatu agen terapi. Kemudian farmakodinamik dibandingkan dengan farmakokinetik, di mana pada farmakodinamik dipelajari mekanisme kerja obat sampai menimbulkan respon klinik, sedangkan pada farmakokinetik ini ditunjukkan bahwa efek obat dipengaruhi oleh kepatuhan pasien, kesalahan medikasi, absorpsi, ukuran dan komposisi tubuh, distribusi pada cairan tubuh, ikatan obat pada plasma dan jaringan, serta kecepatan eliminasi yang dalam hal ini masuk semua dalam kajian farmakokinetik. Kemudian faktor yang mempengaruhi efek obat dari prescribed dose, administrasi dose, kemudian sampai konsentrasi pada locus action, dan sampai menimbulkan intensity dari efek. Hal yang penting yang harus diperhatikan dalam penentuan efek obat adalah variabel fisiologi dan patologi faktor, kemudian faktor genetik, kemudian interaksi obat dengan obat lain, dan kemungkinan terjadinya toleransi yang nantinya mempengaruhi ikatan obat dengan reseptornya. Untuk penggolongan mekanisme obat dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama obat yang bekerja pada reseptor, ini contohnya hormon atau neurotransmitter. Kemudian yang kedua, obat yang bekerja dengan mengubah sistem transport, contohnya kalsium antagonis, kardiak glycoside, kemudian ada juga anestesi lokal. Yang ketiga, mengubah fungsi enzim, contohnya COX inhibitor, MAO inhibitor, atau ACHE inhibitor. Kemudian yang keempat adalah obat yang bekerja tidak melalui target spesifik, contohnya antasida, anestesi umum, dan osmotik diuretik. Untuk target obat dapat dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu ada reseptor, kemudian ion channel, enzim, dan transporter. Nah, untuk reseptor ada agonis, antagonis, ion channel ada blocker dan modulator, enzim ada inhibitor, fast substrat dan prodrugs. Kemudian transporter ada normal transport inhibitor dan fast substrat. Di mana secara umum bagian spesifik yang berikatan dengan obat berupa protein, namun selalu ditemukan pengecualian.
Misalnya, antibiotik dan antitumor yang dapat berikatan langsung pada DNA, atau obat osteoporosis yang berikatan dengan garam kalsium pada matrik tulang. Kemudian konsep reseptor, di sini adalah reseptor adalah suatu komponen makromolekul dari suatu sel di mana terletak pada membran sel atau sitoplasma sel yang dapat mengenali dan berinteraksi dengan substansi endogen atau molekul obat untuk menghasilkan respon biologis. Nah, molekul yang dapat berperan sebagai reseptor adalah enzim, membran protein, asam nukleat, dan kompleks polisakarida. Untuk karakteristik reseptor sendiri ada 4. Yang pertama, memiliki spesifitas. Yang kedua, menghasilkan respon yang selektif. Yang ketiga, memiliki sensitivitas. Yang keempat, jumlahnya itu dapat bertambah atau upregulation dan dapat juga berkurang atau downregulation. Untuk ikatan obat reseptor, yaitu dapat terjadi secara reversibel dan pada umumnya ikatan yang terlibat dalam interaksi ini berupa ikatan lemah. Untuk interaksi obat reseptor sendiri digambarkan sebagai berikut, yaitu adanya suatu obat berikatan dengan reseptor maka akan membentuk kompleks obat reseptor yang prosesnya ini dapat reversibel. Kita masuk ke sinyal transduksi, yaitu suatu rangkaian proses biokimiawi yang melibatkan semakin banyak molekul atau molekulnya mengalami amplifikasi untuk menghasilkan respon spesifik. Amplifikasi signal transduksi dapat kita lihat pada gambar di samping ini. Jadi pada proses transduksi, amplifikasi sinyal melibatkan jutaan molekul untuk menghasilkan respon seluler yang spesifik. Kemudian kita masuk ke antagonis dan agonis, yaitu apabila dua obat atau lebih akan menimbulkan efek. Yang pertama, dapat efek terapi yang diharapkan. Kemudian yang kedua adalah efek terapi yang tidak diharapkan, dapat berupa clamping ataupun toksik. Nah, berbagai efek tersebut diperantarai ikatan ligan dengan reseptornya, dan interaksi antara ligan dengan reseptornya ini dapat dikategorikan menjadi agonis dan antagonis. Agonis adalah suatu obat atau ligan endogen yang berikatan dengan reseptornya. Ikatan yang terjadi antara agonis dengan reseptornya yang menghasilkan suatu efek biologis. Sedangkan antagonis adalah dua obat atau ligan yang mempunyai reseptor yang sama, sehingga akan menduduki atau mengakupansi reseptor yang sama. Untuk ikatan ligan reseptor ini ada beberapa. Yang pertama agonis, antagonis, parsial agonis, dan inverse agonis. Untuk agonis yaitu merangsang reseptor sehingga terjadi pengikatan dan aktif untuk menghasilkan efek. Kemudian antagonis itu adalah memblokir reseptor sehingga agonis tidak dapat masuk, tidak ada aktivitas, dan akhirnya tidak menimbulkan efek. Untuk antagonis sendiri ada dua, yaitu antagonis kompetitif dan non-kompetitif. Kemudian yang ketiga ada partial agonis, ini merangsang reseptor setelah mencapai batas tertentu kemudian memblokirnya. Dan kurva dosis efek dari partial agonis ini lebih rendah dari agonis. Kemudian yang terakhir ada inverse agonis, di mana dia bersifat agonis dan antagonis secara aktif. Untuk selanjutnya, mari kita beralih ke video kedua.